Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Indiani dari kelas 4 ESPI akan menjelaskan mengenai tugas sejarah kebudayaan Islam, yakni mempresentasikan buku karangannya Abah atau Bapak Asep Ahmad Hidayat yang berjudul Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Dia akan membahas bab 4 mengenai sejarah sosial Islam di Republik Singapura yang terdapat 7 subbab. Yang pertama, saya akan membahas mengenai tujuan umum atau nama dan sejarah Singapura. Seperti yang kita ketahui, Singapura merupakan negara wilayah yang kesejahteraan penduduknya ini mereka gunakan teknologi sebagai pusat perekonomiannya, sehingga mereka ini menjadi pusat keuangan ketiga di dunia. Mereka memiliki seluas 137 km atau 85 mil. Nama Singapura ini menurut tradisi lisan kronik Melayu, yaitu berasal dari kata singa dan pura. Ceritanya, pada waktu itu Sri Tribuana yang merupakan pangeran asal Palembang berburu ke sebuah pulau kecil dan menemukan hewan yang aneh. Beliau menyebutnya dengan kata sima dan disematkanlah nama ini menjadi kata Singapura, yaitu sima yang artinya singa dan pura yang artinya kota, yaitu kota singa. Adapun menurut orang Tiongkok pada abad ketiga menyebutnya dengan Pulau Chung atau Pulau Ujung, yang berarti di ujung semenanjung Melayu, atau bisa juga disebut dengan ujung tanah. Adapun tokoh yang berasal dari Romawi yaitu Claudius Ptolemeus, ahli geografi, astronom, dan astrolog ini menyebutnya dengan Sabana di ujung Golden Chersonese. Identifikasi lain terdapat dalam naskah Nagarakertagama yang ditulis pada tahun 1365 yang menyebutnya dengan kata Tumasik atau kota laut. Atau dalam bahasa Nusantara yang dipakai sehari-hari dalam bahasa Jawa, Sunda, dan Melayu ini berasal dari kata Tasik yang artinya danau, laut. Adapun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan kawasan air yang luasnya dikelilingi oleh daratan. Di dalam naskah Nagarakertagama juga menyebutkan bahwa Tumasik ini merupakan bagian dari kerajaan Majapahit. Pada masa itu, Rajendra Chola I, penguasa kerajaan Chola India Selatan, menyerang Pulau Singapura di tahun 1025. Serangan ini terus berlanjut di Chola-Chola lainnya pada tahun 1068 Masehi. Raja Chola I kemungkinan menyematkan nama Singapura di abad 14 oleh para biksu Buddha-nya. Nah, di tahun 1275, Kertanagara dari Singasari menyerang Tumasik ketika menyerbu Pahang di pantai timur Malaysia dalam ekspedisi Pamalayunya, yang sebelumnya mereka menaklukkan terlebih dahulu kerajaan Melayu di Dharmasara. Adapun di tahun 1320 berasal dari kerajaan Yuan atau dinasti Mongol dari Tiongkok. Mereka yang awalnya mengirimkan misi perdagangan di daerah Singapura ini, mereka menyebutnya dengan Long Yamen. Selain itu, di dalam catatan Cina, Wang Dayuan di tahun 1349, beliau menyebutkan ada 70 kapal Thai atau Siam yang mengepung Tumasik. Beliau pun mengunjunginya di tahun 1330 yang menyebutkan adanya penduduk asli orang laut atau penduduk asli Singapura. Imigrannya yaitu penduduk Tiongkok yang tinggal bersama mereka. Dilanjutkan dengan sejarahnya. Seperti yang kita ketahui pada naskah Nagarakertagama, Sri Tribuana ini menemukan Tumasik. Wilayah ini pun kekuasaannya terus dilanjutkan oleh keturunannya dan berkembang menjadi pusat pelabuhan. Raja terakhirnya bernama Praweswara. Beliau merupakan putra dari Rana Wirakerma.
Tapi di tahun 1398 Tumasik ini jatuh ke tangan Majapahit. Prameswara lalu melarikan diri ke utara di Sepenanjung dan mendirikan kerajaan Malaka. Beliau menggunakan gelar Persia yang akhirnya berganti nama dengan Iskandar Shah. Di tahun 1339 Hayam Wuruk atau Raja Pahit ini meninggal dunia. Majapahit pun mengalami kemunduran akibat perang persaudaraan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh kerajaan Ayutthaya. Mereka merebut wilayah di Semenanjung Tumasik ini. Pada abad 15 pun akhirnya wilayah Tumasik ini berhasil dikuasai oleh kerajaan Ayutthaya. Namun Malaka dapat mengambil alih. Mereka mendapat dukungan dari dinasti Ming. Di tahun 1511 kerajaan Malaka jatuh nih ke tangan Portugis, sehingga Sultan Mahmud Syah melarikan diri ke selatan dan mendirikan kerajaan Johor. Tetapi Singapura ini tetap menjadi bagian dari kekuasaan kerajaan Johor. Dengan kepemilikan wilayah Singapura, Portugis tidak rela, sehingga di tahun 1613 Singapura dihancurkan. Sultan Mahmud Syah melakukan perlawanan dengan mencari dukungan dari kerajaan Bintan. Tapi Portugis tidak tinggal diam, mereka membenteng Pamosa. Di tahun 1526 terjadilah peperangan di antara mereka. Manahang Nadim gugur, Sultan Mahmud Syah ketempar dan wafat di sana pada tahun 1528 Masehi. Singapura pun berhasil direbut oleh Portugis. Selama 1 abad, Portugis ini menyerang wilayah Nusantara. Dalam 1 abad, mereka menyerang Kesultanan Aceh, Demak. Para kolonial Portugis ini baru pergi setelah Belanda melakukan penyerangan 2 Agustus 1640 sampai 14 Januari 1641 Masehi. Nah, mereka dikalahkan pada tanggal 25 Februari 1605 Masehi. Dan Belanda pun berhasil menjebol benteng Portugis. Tempuran antara Belanda dan Portugis inilah menyebabkan kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara berfokus untuk melawan mereka. Nah, kondisi ini menyebabkan Singapura atau wilayah Pulau Tumasik ini terbengkalai selama 2 abad. Kawasannya dipenuhi hutan belantara. Tetapi tetap kawasan Singapura ini menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Johor. Selanjutnya, wilayah Singapura ini dibangun kembali di masa Raffles. Beliau mendarat pada tanggal 29 Januari 1890 Masehi. Sebab Raffles ini menemukan ada potensi di wilayah tersebut, di mana wilayah tersebut ini menjadi wilayah lintas perdagangan antara Inggris dan Asia Tenggara. Raffles pun berunding dengan penguasa lokal agar menjadikan Singapura menjadi pos lintasan perdagangan. Pada tanggal 8 Desember 1141, Jepang berhasil mendarat di wilayah Singapura. Dalam 2 hari saja mereka berhasil melakukan invasi, menenggelamkan kapal tempur kerajaan Inggris, di mana 50 hari setelahnya Jepang berhasil menguasai Semenanjung Melayu. Pada tanggal 1 April 1946, kota Singapura terpisah dari administrasi sipil. Mereka disebut dengan koloni mahkota. Diadakan pemilu Dewan Legislatif yang pertama pada Maret 1948 dan diikuti pemilu yang kedua di tahun 1951. Pada pemilu tahun 1955, barisan buruh yang dipimpin oleh David Marshall membentuk pemerintah koalisi. Di tahun 1956, Marshall memimpin delegasi ke London untuk menuntut kemerdekaan penuh, namun gagal dan mengundurkan diri. Lalu diganti oleh Lim Yew Hock. Beliau berhasil mendapatkan pemerintah sendiri secara penuh, kecuali dalam pertahanan dan urusan luar negeri. Di
Di tahun pemilu 1959, Partai Aksi Rakyat atau PAP, pimpinan Lee Kuan Yew, memenangkan pemilu dan Singapura menjadi negara anggota Persemakmuran. Singapura bergabung dengan Federasi Malaysia pada tanggal 16 September 1963. Namun, ketegangan politik dan rasial mengakibatkan pemecatan dari federasi pada tanggal 9 Agustus 1965 yang menjadikan Singapura negara merdeka. Di bagian kedua, saya akan membahas tentang geografi dan iklimnya. Singapura ini adalah pulau tropis di Asia Tenggara, terletak sekitar 1 derajat di utara Khatulistiwa dengan luas sekitar 700 km persegi dan panjang 50 km dari timur ke barat. Wilayahnya terdiri dari 1 pulau utama, Pulau Ujong, dan 62 pulau kecil. Pulau Sentosa adalah pulau resort terkenal di selatan Pulau Ujong. Pulau Ujong memiliki ketinggian maksimum di Bukit Timah setinggi 166 meter. Singapura memiliki 5 sungai besar yang dibendung untuk membentuk reservoir air tawar. Reklamasi tanah telah memperluas daratan Singapura. Singapura memiliki iklim tropis yang hangat dan lembab. Suhu rata-rata 23 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Musim hujan berlangsung dari November hingga Januari, dengan curah hujan tahunan rata-rata 237 cm. Sebanyak 23 derajatnya adalah cagar alam yang membantu menjaga suhu sejuknya. Singapura tidak menggunakan perubahan zona waktu musim panas. Ketiga, saya akan membahas tentang demografi, bahasa, dan agamanya. Demografinya, Singapura adalah negara dengan populasi multi-etnis dan multi-bahasa. Mayoritas penduduknya terdiri dari etnis Tionghoa, Melayu, dan India. Pada tahun 2020, populasi Singapura sekitar 5,85 juta jiwa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa resmi seperti Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Agama yang dianut oleh negara Singapura ini 33,20%-nya yaitu etnis Tionghoa. Kristen agama kedua yaitu 18,3%, selanjutnya Islam dengan 14,7%. Mayoritas penganutnya adalah etnis Melayu. Saya akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Singapura. Islam mulai masuk ke Singapura sejak abad ke-7 melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Muslim Arab dan Persia. Penyebaran Islam di Asia Tenggara termasuk Singapura, terutama melalui interaksi pedagang Muslim dengan penduduk lokal di kota-kota pesisir. Pada abad ke-15 dan ke-16, Islam diperkirakan telah hadir di Singapura, yang saat itu dikenal sebagai Tumasik, diperkenalkan oleh Muslim dari Malaka, Jawa, dan Aceh. Singapura menjadi bagian dari Kesultanan Johor sehingga 1824. Pada masa penjajahan Inggris, umat Islam, Melayu, dan Arab Hadramaut telah banyak dijumpai di Singapura. Inggris membentuk Dewan Penasihat Urusan Agama Islam pada tahun 1915 untuk menangani persoalan ajaran dan adat istiadat Islam. Peran signifikan juga dimainkan oleh orang-orang Yaman, termasuk Syekh Abu Bakar Toha Al-Sagob yang tiba pada tahun 1916, kemudian menetap di tahun 1924. Ia mendirikan Madrasah Al-Junaid, lembaga pendidikan Islam yang berpengaruh besar dalam penyebaran Islam di Singapura. Sampai wafatnya beliau di tahun 1156. Dan dengan kelompok Islam di Singapura. Muslim di Singapura terbagi menjadi 2 kelompok besar, Muslim Melayu dan Muslim migran dari Jawa, Sumatera, Bugis, India, dan Arab. Mayoritas Muslim Singapura menganut mazhab Sunni dan Syafi'iyah, dengan minoritas penganut mazhab Hanafiyah, Syiah. Ada juga kelompok Salafi dan Ahmadiyah.
Muslim Melayu Bugis, Jawa, dan sebagian kecil Muslim India, Pakistan banyak yang menganut mazhab Syafi'iyah. Mereka memiliki beberapa organisasi keagamaan seperti Yayasan Mendaki, Jamiyah, Perhimpunan Ulama dan Guru Islam Singapura atau Pergas, dan Muhammadiyah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perkembangan institusi Islam di Singapura. Yang pertama yaitu ada MUIS dan Lembaga Syariah. Di Singapura, Lembaga Majelis Ugama Islam Singapura atau MUIS merupakan lembaga sentral yang setara dengan Kementerian Agama di Indonesia. MUIS memainkan peran penting dalam administrasi dan aktivitas Muslim Singapura, serta sebagai penasihat pemerintah dalam urusan agama Islam. Pengurus MUIS terdiri dari seorang ketua yang ditetapkan oleh Presiden Singapura. Adapun institusi lainnya yaitu masjid. Masjid di Singapura memiliki 72 masjid yang merupakan warisan sejarah. Di antaranya yaitu ada Masjid Sultan, Masjid Omar Kampung Malaka, Masjid Abdul Ghafur, Masjid Hajah Fatimah, Masjid Al-Falah, Masjid Maulana Muhammad Ali, dan Masjid Al-Abror. Yang ketiga, perkembangan sekolah Islam di Singapura. Sekolah Islam di Singapura dikenal sebagai sekolah agama, yakni semenjak abad 15. Awalnya mengajarkan Al-Quran, dilakukan di sebuah ulama istana, rumah guru, masjid, dan surau. Madrasah-madrasah di Singapura yang terkenal yaitu ada Madrasah Asbiyah, Madrasah Al-Iqbal Al-Islamiyah, Madrasah Al-Ma'arifah Al-Islamiyah. Tahun 2007, MUIS bersama Institusi Pendidikan Nasional meluncurkan diploma spesialis dalam pengajaran dan pembelajaran untuk guru madrasah di tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai era sosial Islam di Republik Singapura. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.